Kalau kita berbicara tentang woman, mungkin banyak orang berpikir seperti temanya, unfair. Memang tidak disalahkan, karena kalau kita melihat dari dunia bisnis, apalagi di industri, itu mostly didominated oleh pria-pria. Bahkan di industri yang harusnya itu adalah kehebatannya wanita, juga didominasi oleh pria. Coba sekarang saya tanya, masak, kalau kita berbicara tentang chef, siapa chef yang ada di top of mind kalian semua? Chef Juna, ya kan? Atau mungkin Chef Arnold, oh pria juga. Kalau kita berbicara tentang fashion, industri yang sebenarnya harusnya wanita dong, lebih wanita kan? Tapi fashion designer di Indonesia, top of mind yang sering kali ada di pikiran kalian, siapa? Ya, Ivan Gunawan, atau mungkin nama pria-pria lain-lain, Sebastian Gunawan. Bukan hanya itu, bahkan beauty, hairdresser, makeup artist. Siapa yang paling top of mind and the leaders in that industry? Lagi-lagi didominasi oleh pria-pria. Nah, tentu saja ketika kita melihat semua ini, kita berpikir, wah kalau gitu unfair nih. Bahkan di industri harusnya itu jatahnya perempuan aja kok didominasi oleh pria. Tapi saya nggak merasa itu unfair, karena menurut saya setiap pria dan wanita memang dilahirkan berbeda. Dan tugas kita untuk benar-benar mengenali bagaimana sih cara kita berpikir dan bagaimana cara kita bisa mengambil tindakan. Menurut saya kenapa kenapa pria-pria ini bisa mendominasi industri yang harusnya itu wanita, bukan karena wanitanya nggak bisa, tapi karena naturally pria itu lebih fokus akan satu hal, oke? Dan karena dari sejak lahir pun memang pria itu kan zaman dulu ya, they are meant to be a hunter, yang keluar rumah, yang cari makanan. And as a hunter, ya kan harus fokus dong, nggak bisa multitask, nggak bisa disambung-sambung. Sedangkan woman, naturally, we are a nurture. Di rumah, memanage banyak hal, yang bukan hanya satu hal, makanya dikenalnya seperti kayak multitasking gitu. Nah, jadi kalau kita mengerti nature-nya seperti itu, di dalam kehidupan hari-hari, apalagi ketika kita mengejar karir secara profesional atau membangun bisnis, akan ada saat-saat di mana pria itu akan jauh lebih tinggi kelihatannya karena dia fokus benar-benar mengerjakan satu hal sampai excellent. Sedangkan sebagai perempuan, our stage of life itu sangat bervariasi. Ketika seorang perempuan menikah, hidupnya bisa berubah. Ketika seorang perempuan menikah dan punya anak, hidup dan karirnya juga bisa berubah. Sedangkan untuk pria, mau nikah dan setelah nikah, profesinya tetap aja nggak terlalu berubah. Mau punya anak pun juga tidak terlalu berubah. Sedangkan as a woman, kita berada di dalam fase-fase itu yang it can change seluruh direction hidup kita. Nah, maka dari itu kalau kita mengerti, at least ketika saya mengerti hal itu, saya bisa lebih mensiasati dan lebih memutuskan, oke, sometimes di hidup ini ya akan ada keputusan-keputusan di mana ya kita harus bisa mendecide nih, kita mau memfokuskan ke yang mana. Dan menurut saya it's not unfair, but it's just unique gitu, keunikan kita untuk bisa ya memilih, mendiskusikan kepada partner hidup kita gitu, ini mau dibawa kemana dan apakah saya bisa fokus mengerjakan hal ini dan seterusnya. Jadi kalau kita tahu apa challenge-nya kita bisa mengantisipasi dan kita bisa merencanakannya lebih baik lagi, sehingga woman pun sekarang juga bisa mendominasi bahkan di area-area yang harusnya didominasi oleh pria, dan itu sudah terbukti banyak. Ya, itu sih mungkin pandangan dari saya ya. It's not unfair, it's unique, and we have to embrace the uniqueness. Makanya saya nggak pernah percaya namanya work-life balance. And the purpose of my life is not to find balance in my life, but to find fulfillment, gitu. Karena kalau kita berbicara tentang balance, apalagi balance yang seperti kayak juggling, semua harus equal 30%, akhirnya kita malah jadi touch and go, gitu kan. Oke, ini udah bebas, berikutnya apa? Everything is just touch and go, gitu. Tapi kan di hidup ini is not just touch and go. And if we really want to grow something that is meaningful, ya we need to have more time. Nggak cuma ya udah bentar next gitu. Jadi I don't believe in work-life balance, tapi integration gitu. Bagaimana saya ya bersyukurnya karena dari sejak awal ketika saya menikah dengan suami pun juga mereka memang punya pemahaman dan pemikiran yang sama, how we can actually integrate this together gitu. Dan sekarang ketika saya udah punya 2 anak,
remaja, satu 14 tahun, sekarang 11 tahun, ya bagaimana mereka juga bisa terintegrasi dengan kehidupan kita bersama. Nah, cara untuk mengintegrasinya seperti apa? Ya, that's why we have to communicate, mengarahkan visionnya, tanya mimpi mereka maunya apa, gitu kan, didiskusikan, kasih tahu ke mereka, ini plan rencana kita, gitu. Jadi, that's how we can synergize semuanya together. Dan kalau kita tahu, makanya ada beberapa banyak aktivitas, saya melibatkan anak-anak saya dalam berbagai macam kegiatan, dan saya juga ada di dalam kegiatan-kegiatan mereka. So, I don't believe in work-life balance, tapi sinergi yang kita ciptakan for fulfillment, makna dalam hidup. Penting, mindset itu jauh lebih penting daripada skill set, especially for women, karena seringkali bukannya orang nggak ngasih kesempatan ke dia, tapi sebenarnya the woman itself sabotage herself of not accepting the kesempatan, nggak diterima kesempatannya karena merasa rendah diri, merasa nggak mampu, merasa nggak bisa, dan seterusnya. Maka dari itu 2 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, you are not alone. Don't do everything by yourself. Kamu nggak sendiri. Accept help. Ask for help kalau memang dibutuhkan, gitu. Dan akan ada banyak orang-orang yang sebenarnya siap dan mau kok membantu Anda. Do not ever isolate yourself. You are not alone. Itu yang pertama. Dan yang kedua, you are not the only one. Jadi bukan hanya kamu sendiri. Jadi jangan pernah merasa bahwa wah, kok saya seperti ini ya. Apapun yang kamu alami saat ini itu sudah pernah dialami oleh orang lain, wanita lain. Jadi kalau kamu merasa gagal, pernah ditipu, you are not the only one. Kita semua juga pernah berada dalam sisi itu. Kalau kamu pernah merasa wah susah nih harus memutuskan karir atau anak, atau mungkin gimana nih susah, terlalu banyak hal yang harus dikerjakan, you are not the only one. Banyak orang yang juga pernah berada di sisi itu. Itu artinya hopefully itu bisa meng-create hopeful buat kalian semua. Kalau mereka aja bisa, kenapa kamu nggak bisa? Nah, at the same times juga you are not the only one. Artinya kalau kalian sukses, kalian hebat, kamu bukan satu-satunya orang yang paling hebat dan paling sukses. Masih banyak orang lain di sana juga yang juga hebat dan sukses. And that keeps you humble. So, selalu ingat akan 2 hal itu aja sih. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free, dan download sekarang juga gratis.